Udah dimulai. Baiklah, kita mulai membuat rangkaian reverse forward dengan menggunakan aplikasi Simul Relay. Maksud dari pembuatan dengan menggunakan aplikasi Simul Relay ini adalah untuk menyikapi sekiranya ada siswa yang tidak mempunyai laptop atau komputer, dan ini tidak usah menjadi hambatan karena ada aplikasi yang namanya Simul Relay yang bisa digunakan melalui aplikasi di HP. Pada dasarnya ini sama juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain, hanya biasanya aplikasi yang lain semacam FluidSim itu tidak bisa digunakan di HP. Nah, ini kalau untuk Simul Relay ini bisa digunakan di HP. Yang pertama, kita harus mengenal dulu komponen-komponen atau simbol-simbol komponen yang berada di bawah dari monitor, dari layar. Dan ini dan juga fungsi dari simbol-simbol yang ada di atas layar itu. Misalkan begini, kita mau membuat rangkaian reverse forward. Kita memilih sumber yang 3 fasa 4 kawat. Artinya fasanya ada 3 dan 1 0. Ini kita rotasi dulu yang bagian yang atas ada bagian rotasi, nah semacam ini, lalu kita geser ke sebelah atas ke tempat yang sekiranya kita nanti akan membuat satu rangkaian penuh itu adalah dalam satu tampilan layar. Nah, ini kita yang utamanya adalah kita menampilkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Misalkan sumber sudah ada, lalu kita pilih di sini adalah MCB atau circuit breaker. Circuit breaker biasanya kalau di tampilan yang bawah ini ada tampilan, semuanya ada tampilan. Misalkan kita mau buat circuit breaker, kita lihat saja ini apakah ini circuit breaker. Ini, oh itu kontaktor, berarti bukan itu yang dipilih. Kita nyari circuit breaker yang ini. Circuit breaker ini yang 4 kutub, ini yang 3 kutub. Nah, ini yang dibutuhkan 3 kutub. Nah, ini. Jadi ini kita geser ke sebelah sini. Nah, itu. Setelah itu kita butuh apa lagi? Setelah circuit breaker biasanya kita butuh kontaktor magnetnya. Nah, kontaktor magnetnya kita pilih kontaktor magnet yang kalau membalik arah putaran itu dibutuhkannya 2 kontaktor magnet. Saya akan memilih kontaktor magnet yang 4 kutub dulu. Nanti kita yang kita butuhkan adalah kontaktor magnet yang E11NC, yang dimana ini nanti ini yang 3 untuk sumber utama dan yang 1 untuk pengunci, sedangkan NC-nya difungsikan sebagai interlocking. Saya memilih NC kontak NC. Sebentar, saya cari dulu kontak NC. Oh, ini mungkin bisa dipakai. Ini geser ke sini. Nah, setelah ada NC-nya kita pilih coilnya. Di sini kita pilih coil kontaktor magnetnya. Kontaktor magnet, coil kontaktor magnet. Oh, ini. Nah, ini KM. Kita geser ke sini.
Nah, ini untuk reverse forward ini butuh 2 kontaktor magnet. Tapi kita lihat dulu satu rangkaian aja dulu. Berarti yang belum adalah overloadnya. Overloadnya dipilih, kita pilih. Ini. Dan motor 3 fasanya. Setelah ini jadi, kita bisa membuat hubungan dengan cara mengambil titik-titik dari yang mau dihubungkan. Misalkan ini, kita perbesar dulu supaya kelihatan lebih gampang. Ini dengan 1 terbentuk. Ini L2 dengan yang keduanya. Salah. Nah, ini maaf harus diperbesar lagi karena telunjuk saya terlalu besar. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hanya membuat contoh dari aplikasi dari pemakaian aplikasi ini secara manual. Di sini belum dicantumkan atau belum digambarkan kontaktor magnet yang satu lagi. Terus push button itu ada yang satu tingkat untuk start dan untuk stop. Nanti saya agar tidak menyita waktu, saya akan menampilkan rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Ini merupakan rangkaian yang sudah saya buat. Kita biasanya rangkaian ini dianalisis untuk melihat apakah rangkaian yang sudah kita buat itu bisa kita implementasikan pada pengamatan yang sebenarnya atau tidak. Nah, setelah kita melihat menganalisis ini, baru kita nanti akan melihat apakah rangkaian ini sudah benar atau belum. Nah, kita coba di sini, kita on-kan, kita playkan, MCB-nya kita on-kan untuk daya dan untuk rangkaian kontrol. Nah, ini kita coba lihat apakah sudah jalan atau tidak. Oh, ternyata jalan. Rangkaian sudah jalan, arah putaran adalah ke kiri. Ketika putaran ke kiri, kita coba langsung rubah ke arah kanan. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di rangkaian ini sudah dibuat dengan sistem interlocking, di mana rangkaian interlocking ini akan menjamin keamanan dari sebuah rangkaian agar terhindar dari hubung singkat. Misalkan begini, putaran ketika sedang ke kiri, ini tidak akan bisa langsung dikekanankan. Ini harus di stop dulu. Nah, setelah di stop, baru bisa kita lihat. Nah, kita lihat, putaran sekarang bisa ke sebelah kanan. Sama seperti tadi, ketika putaran motor sedang sebelah kanan, kita mau balikkan ke sebelah kiri. Tidak bisa juga. Ini harus dimatikan dulu. Matikan. Nah, putaran ke kiri. Kalau mau, matikan lagi. Putaran ke kanan. Nah, sampai ini berarti rangkaian ini sudah bisa dibuat untuk pengawatan yang sebenarnya. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai rangkaian reverse forward yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak begitu lancar atau tidak begitu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.